Selamat datang kembali di kelas Insight. Di tempat ini, kita akan membahas hal-hal sederhana yang seringkali kita remehkan, padahal dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang coba deh jujur pada diri sendiri. Sudah sahur, sudah niat puasa, tapi baru jam 10 pagi, rasanya energi sudah mulai turun drastis, fokus jadi buyar, dan pekerjaan yang biasanya gampang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kalau ini adalah pengalaman yang sering kamu alami setiap kali berpuasa, maka video ini adalah jawaban yang kamu butuhkan. Saya akan bantu kamu menjalani puasa dengan lebih kuat, dan yang terpenting, tetap produktif dari pagi sampai sore. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan saat puasa adalah menganggap bahwa produktivitas itu semata-mata hanya soal disiplin atau kemauan keras. Kita berpikir, kalau kita paksakan diri, pasti bisa. Padahal, saat kita berpuasa, faktor yang paling menentukan produktivitas kita bukanlah disiplin, melainkan manajemen energi. Bayangkan energi kita itu seperti baterai ponsel, jumlahnya terbatas. Dan saat kita puasa, tubuh kita bekerja dengan sistem yang benar-benar berbeda. Asupan energi tidak datang setiap beberapa jam, seperti hari biasa. Kalau kamu tetap memaksakan pola kerja di hari biasa, saat kondisi sedang berpuasa, yang terjadi bukanlah produktif, tapi justru kelelahan yang luar biasa. Kamu akan merasa terkuras, bahkan sebelum tengah hari. Nah, ini dia rahasianya. Saat puasa, tubuh kita sebenarnya punya satu waktu emas untuk fokus, yang sayangnya sering sekali disiap. Waktu emas ini biasanya berada di rentang jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Kenapa jam ini begitu spesial? Karena di rentang waktu ini, pikiran kita masih sangat segar setelah istirahat malam dan sahur. Distraksi dari lingkungan sekitar juga biasanya masih sedikit, belum banyak telepon masuk atau email menumpuk. Dan yang paling penting, level energi kita relatif masih sangat stabil. Tubuh belum sepenuhnya merasakan dampak dari puasa. Jadi, bagaimana cara memanfaatkan waktu emas ini dengan maksimal? Gunakan waktu ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang paling penting dan paling mendesak. Selesaikan pekerjaan yang membutuhkan tingkat fokus paling tinggi, misalnya menulis laporan, menganalisis data, atau membuat strategi. Ini juga waktu terbaik untuk mengambil keputusan-keputusan besar yang butuh kejernihan pikiran. Jangan sia-siakan jam emas yang berharga ini untuk melakukan hal-hal sepele, seperti scrolling media sosial tanpa tujuan, balas email yang tidak penting, atau membereskan meja kerja. Simpan aktivitas ringan itu untuk nanti. Ironisnya, banyak sekali orang yang justru melakukan hal sebaliknya. Mereka menghabiskan energi paling besar justru di pagi hari. Begitu sampai di kantor, atau mulai bekerja dari rumah, mereka langsung tancap gas. Langsung mengerjakan pekerjaan berat, langsung melakukan multitasking dengan membuka banyak tab dan mengerjakan beberapa hal sekaligus. Mereka langsung mengejar target besar. Seolah-olah ini adalah hari biasa. Apa akibatnya? Tentu saja, energi mereka habis terlalu cepat. Menjelang siang hari, sekitar jam 11 atau jam 12, mereka mulai merasa drop, mengantuk, dan tidak bertenaga. Dan saat sore hari tiba, yang tersisa hanyalah sisa-sisa energi untuk bertahan sampai waktu berbuka. Mereka tidak lagi produktif, hanya sekadar bertahan. Ingat, prinsip ini baik-baik. Saat puasa, bekerja lama itu kalah penting dibandingkan bekerja di waktu yang tepat. Produktivitas saat puasa itu bukan berarti kita harus bekerja lebih lama atau lebih keras dari biasanya. Justru sebaliknya, ini tentang bekerja lebih cerdas dan lebih fokus. Coba deh terapkan pola kerja seperti ini. Alih-alih bekerja non-stop selama berjam-jam, pecah waktu kerjamu menjadi sesi-sesi singkat. Misalnya, kerja fokus selama 25-30 menit tanpa gangguan sama sekali. Setelah itu, ambil istirahat singkat selama 3-5 menit. Kamu bisa gunakan waktu istirahat ini untuk berdiri, meregangkan badan, atau sekadar memejamkan mata. Ulangi siklus ini seperlunya. Dan satu lagi, hentikan kebiasaan multitasking. Multitasking itu ilusi produktivitas. Kenyataannya, itu justru menguras energi mental kita dengan sangat cepat. Saat kamu mencoba melakukan banyak hal sekaligus, otakmu harus terus-menerus beralih fokus
dan ini sangat melelahkan. Biasakan untuk mengerjakan satu waktu, satu tugas. Selesaikan satu pekerjaan dulu sampai tuntas, baru pindah ke pekerjaan berikutnya. Cara ini jauh lebih hemat energi, dan hasilnya pun akan jauh lebih berkualitas dibandingkan memaksa diri mengerjakan semuanya secara bersamaan. Banyak orang juga mengira bahwa fokus itu hanya bisa didapatkan dari asupan makanan atau kafein seperti kopi. Karena sedang puasa dan tidak bisa makan atau minum kopi, mereka pasrah saja saat fokusnya menurun. Padahal, ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan fokus tanpa harus makan atau minum. Pertama, pastikan kamu minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka. Dehidrasi ringan saja sudah bisa menurunkan fungsi kognitif secara signifikan. Kedua, saat kamu merasa pikiran mulai melayang, coba berhenti sejenak dan tarik napas dalam selama 1 menit. Hirup perlahan dari hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan dari mulut. Ini akan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Ketiga, jangan hanya duduk terus-menerus, berdiri dan bergeraklah dengan ringan. Keempat, jika memungkinkan, dapatkan paparan cahaya matahari pagi. Kadang-kadang, yang dibutuhkan otak kita bukanlah makanan, tapi sirkulasi darah yang lancar, oksigen yang cukup, dan sedikit cahaya alami. Sekarang kita masuk ke fase siang hari. Setelah salat zuhur, biasanya sekitar jam 1 atau jam 2 siang, energi kita akan menurun secara alami. Dan ini adalah hal yang sangat normal. Jadi jangan merasa bersalah. Ini adalah bagian dari ritme biologis tubuh kita saat berpuasa. Di jam-jam ini, hindari memaksakan diri untuk mengerjakan pekerjaan yang butuh kreativitas tinggi atau pemecahan masalah yang kompleks. Jangan menjadwalkan rapat penting atau sesi brainstorming di waktu ini. Alih-alih, fokuslah pada pekerjaan yang sifatnya lebih rutin dan tidak terlalu menguras otak. Misalnya, membalas email, merapikan file, membuat laporan sederhana, atau melakukan evaluasi dan persiapan untuk pekerjaan esok hari. Ingat, produktif itu bukan berarti kita harus melawan sinyal tubuh. Produktif yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa bekerja selaras dengan kondisi tubuh kita. Menjelang sore hari, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka merasa tidak seproduktif pagi hari dan menganggap diri mereka gagal atau malas. Padahal, sekali lagi, ini adalah hal yang sangat wajar. Energi kita memang sudah di level yang paling rendah di waktu ini. Jadi, apa yang harus dilakukan? Turunkan ekspektasimu. Jangan menuntut dirimu untuk tetap seproduktif saat pagi hari. Kurangi beban mental dengan tidak memikirkan pekerjaan-pekerjaan berat yang belum selesai. Alihkan fokusmu untuk menyiapkan diri menyambut waktu berbuka. Kadang, bentuk produktivitas terbaik yang bisa kita lakukan di sore hari adalah dengan tidak menambah kelelahan pada diri sendiri. Istirahat adalah bagian dari produktivitas. Jadi, kesimpulannya sebenarnya sangat sederhana. Puasa yang kuat dan produktif itu bukan tentang memaksa diri sampai batas kemampuan, tapi tentang bagaimana kita mengatur energi dengan cerdas. Kalau kamu bisa menerapkan 3 hal ini, pertama, memakai jam emas di pagi hari dengan tepat untuk tugas-tugas terpenting. Kedua, tidak boros energi di pagi hari dengan menghindari multitasking dan kerja berlebihan. Dan ketiga, berhenti melawan sinyal tubuh dan belajar bekerja selaras dengannya. Saya jamin, puasa kamu akan terasa jauh lebih ringan, lebih bermakna, dan kamu tetap bisa menyelesaikan semua pekerjaanmu dengan baik. Terima kasih telah menyimak kelas Insight kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat dan membuat puasamu tahun ini jadi lebih berkualitas. Jangan lupa untuk terus belajar dan menerapkan insight-insight sederhana dalam hidupmu. Sampai jumpa di insight-insight bermanfaat lainnya.